got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jerry Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu, saya memilih kebudayaan seni rampak bedug dalam konteks video kali ini. Tonton dan simak videonya ya teman-teman. Sebelum kita bahas ke materi, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang rampak bedug. Rampak bedug merupakan salah satu kesenian khas dari Provinsi Banten. Kesenian ini berupa pertunjukan menabuh bedug secara serempak oleh sejumlah orang. Rampak bedug sendiri merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari batang pohon kelapa yang dilubangi dan ditutupi dengan kulit hewan. Rampak bedug berasal dari Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kesenian ini awalnya merupakan tradisi ngadu bedug yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ngadu bedug adalah perlombaan menabuh bedug yang dilakukan oleh dua atau lebih kelompok. Seiring berjalannya waktu, ngadu bedug berkembang menjadi rampak bedug. Rampak bedug tidak hanya sekedar perlombaan,
tetapi juga menjadi sebuah pertunjukan yang syarat akan makna. Kesenian tradisional dari tanah Banten yang memadukan musik tradisional modern, seni tari, serta unsur religi ini juga dikenal dengan tradisi adu bedug saat bulan Ramadan. Kesenian ini pertama kali digelar bertujuan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan pada tahun 1950. Bahkan saat itu Kabupaten Pandeglang diadakan pula pertandingan rampak bedug antar kampung. Hingga pada 1960, rampak bedug masih menjadi hiburan rakyat dan menyebar ke daerah-daerah sekitar di Banten. Namun, dalam perkembangannya, rampak bedug tidak hanya dimainkan saat Ramadan dan hari raya saja. Kini, kesenian rampak bedug menjadi ajang rekreasi bagi masyarakat. Kesenian tradisional khas Banten ini sekarang menjadi ajang adu kreasi antar kelompok pemukul bedug. Awalnya pun hanya laki-laki saja yang bermain rampak bedug. Namun sekarang ini para penari perempuan juga turut serta memeriahkan pertunjukan rampak bedug. Biasanya kesenian ini ditampilkan 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Namun ada juga yang menampilkan lebih dari jumlah personil itu, tergantung dari penyajian pertunjukan yang akan mereka tampilkan. Dalam rampak bedug, kita mengenal satu bedug besar berfungsi sebagai bass, kemudian satu set bedug kecil berfungsi sebagai pengatur irama, tempo, dan dinamika musik yang dimainkan. Lalu ada tingtir yang terbuat dari batang pohon kelapa berfungsi sebagai penyelaras irama lagu yang bernuansa spiritual serta berfungsi sebagai melodi seperti takbiran. Ada juga anting karam dan anting karam yang terbuat dari pohon jambu dan dililit kulit kendang berfungsi sebagai pengiring lagu dan tari. Jika dahulu rampak bedug dimainkan pada saat Ramadan saja, saat ini kesenian ini dimainkan juga pada saat perayaan-perayaan besar lainnya, seperti acara pernikahan, khitanan, pengelaran budaya, bahkan hari peringatan kedaerahan maupun nasional. Rampak bedug dimainkan oleh sejumlah orang, biasanya sekitar 10-20 orang. Pada pemain rampak bedug terdiri dari pemukul bedug dan penari. Pemukul bedug bertugas untuk menabuh bedug, sedangkan penari bertugas untuk menari mengikuti irama bedug. Irama bedug dalam rampak bedug biasanya didominasi oleh irama pencaksilat. Hal ini karena masyarakat Banten memiliki tradisi pencaksilat yang kuat. Pelestarian rampak bedug. Selanjutnya adalah pelestarian rampak bedug. Rampak bedug merupakan salah satu kesenian khas Banten yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Kesenian ini perlu dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan rampak bedug sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Selain itu, pemerintah provinsi juga telah mendirikan sanggar-sanggar seni rampak bedug untuk melatih generasi muda dalam memainkan kesenian ini. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari rampak bedug. Rampak bedug merupakan salah satu kesenian tradisional yang perlu dilestarikan. Kesenian ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi dan menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Terima kasih, saya Jerry Saputra, pamit undur diri.